Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kami dari kelompok K Pancasila ingin melakukan podcast dengan bertemakan korupsi sebagai salah satu proyek dari penugasan Pancasila kami. Pertama-tama tuh, apa sih itu korupsi? Korupsi secara umum itu adalah pengkhianatan, penipuan, dan ketidakpedulian. Secara umum, korupsi itu adalah penyebab penderitaan masyarakat. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, mencari keuntungan pribadi, dan tindakannya tidak sesuai norma. Anti korupsi bisa dilakukan dengan cara pengenalan fenomena korupsi dan konsekuensi, promosi penolakan korupsi, pemberantasan korupsi, dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan umum. Anti korupsi juga bisa diterapkan dengan selalu independen, seperti membangun kompetensi sosial, budaya, dan pengetahuan, berpikir kritis dalam pemecahan masalah, kreatif, komunikatif, menghormati demokrasi, pribadi. Lalu kasus-kasus korupsi itu sudah lumayan banyak ya kalau misalnya di Indonesia ini. Cuman salah satu yang ingin kita angkat pada hari ini adalah kasus Juliari Batubara. Jaksa KPK menuntut mantan KKP Juliari Batubara 11 tahun penjara dan denda 500 juta. Jaksa menyatakan hal yang memberatkan tuntutan, seperti perbuatan Juliari yang tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, lalu Juliari melakukan perbuatannya saat pandemi COVID-19. Sementara diberikan sangat ringan, sangat diringankan, dan Juliari belum pernah dihukum. Oke, kalau misalnya faktor-faktor korupsi itu apa ya nih, Zuna? Nah, Atau aku lanjutin ya. Jadi faktor-faktor korupsi itu yang pertama bisa dari faktor psikologi, teori behavioris, stimulus dari lingkungannya. Lalu yang kedua itu teori pribadi. Ya ini berasal dari insan tersebut buat orang itu berbuat curang atau gaya hidupnya yang konsumtif. Lalu bisa juga karena faktor ekonomi. Yang pertama mungkin karena rendahnya gaji pegawai, lalu mungkin juga meningkatnya kebutuhan terpaksa karena keadaan. Lalu yang berikutnya faktor organisasi. Mungkin yang pertama di dalam politiknya itu ada kecurangan di organisasinya. Biasanya politik itu kan sering gitu kan ya, nyogok-nyogok warga buat milih. Lalu yang berikutnya itu faktor politik, terjadinya instabilitas politik. Lalu yang kedua kepentingan politik para pemegang kekuasaan. Lalu apa sih dampak dari korupsi ini? Nah, dampaknya ini cukup luas ya. Yang pertama itu kemiskinan di kota-kota besar terutama ya, itu meningkat. Lalu yang kedua terjadinya krisis keuangan. Lalu berikutnya pembangunan yang tidak berjalan lancar. Lalu berikutnya melambatnya ekonomi negara, menurunnya sektor pajak, dan rendahnya sarana prasarana. Menurunnya investasi meningkatkan hutang negara. Lalu berikutnya bisa dilanjutkan tentang kasus korupsi mahasiswa Indonesia, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Kalau kayak kita terlambat masuk kelas, itu juga termasuk korupsi terhadap waktu nggak sih? Masuk ya? Iya, Bolos, bener banget. bolos matkul. Apalagi yang jadi Oke, sekarang saya akan membahas tentang kasus korupsi mahasiswa di Indonesia. Yang pertama ada plagiarisme, merupakan bentuk tindakan korupsi terhadap akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ada solusi. Yang pertama, pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, pihak universitas meningkatkan self Self-efficiency mungkin ya. Self-efficacy.
Kemudian ada model penting pembelajaran anti korupsi 2021, yaitu urgensi pembelajaran anti korupsi. Yang pertama, tanamkan nilai Pancasila pada kehidupan. Yang kedua, mulai melangkah dari diri sendiri. Yang ketiga, mengadakan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, model integrasi pada mata pelajaran lingkup sekolah wajib. Yang kedua, model luar pembelajaran lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, model pembudayaan lingkungan keluarga. Terus kenapa sih ada urgensi Pancasila pada korupsi? Bisa dilanjut teman saya, Nur, Mai. Saya akan menjelaskan urgensi Pancasila pada korupsi. Korupsi sama halnya dengan membohongi Tuhan Yang Maha Esa. Tidak tercapainya keadilan sosial, tidak terciptanya persatuan antara masyarakat, tidak terwujudnya pemimpin yang sesuai hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, sebagai warga tidak memiliki etika dan bersikap tidak adil terhadap lainnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ali. Nah, tujuan pendidikan anti korupsi itu apa sih? Yang pertama bisa seperti membuat siswa mengenal lebih dini apa urgensi korupsi. Yang kedua, terciptanya siswa yang sadar dan paham apa urgensi korupsi juga. Yang ketiga, menciptakan generasi yang bermoral serta teladan sesuai dengan Pancasila. Jadi kesimpulannya podcast kita pada hari ini dari kami Grup K yaitu pendidikan anti korupsi patut diperkuat demi mencegah mahasiswa atau generasi penerus selanjutnya mengambil gaya hidup korupsi dan tidak hanya diberikan pada lingkungan pendidikan, namun juga keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Sehingga generasi muda bisa menjadi wadah dan bisa mengamalkan ilmu sesuai dengan Pancasila serta menjadi pemimpin di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Lih, Ulang apa aja mau sih. saya ini enggak? Better ngulang aja tah. Soalnya kayak banyak yang